Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Gizi Geriatri, Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan bahas tentang artritis pada lansia. Yuk, simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan komen. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada Regina, Amalia, Intan, Putri, Seto, Aska, Nabila, dan Aulia. Artritis. Artritis atau yang biasa disebut dengan radang sendi merupakan istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada gangguan apapun yang memengaruhi persendian. Gejala umum yang biasa dirasakan pada penderita artritis adalah nyeri sendi dan kekakuan. Gejala lain yang mungkin terjadi adalah kemerahan, kehangatan, pembengkakan, dan penurunan tentang gerak sendi yang terkena. Faktanya, terdapat lebih dari 100 jenis artritis. Namun, yang paling umum terjadi adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Osteoartritis biasanya terjadi seiring dengan bertambahnya usia dan mempengaruhi jari, lutut, dan pinggul. Sedangkan rheumatoid arthritis merupakan gangguan autoimun yang sering menyerang tangan dan kaki. Jenis lain dari artritis adalah asam urat, lupus, fibromyalgia, dan septic arthritis. Mereka semua termasuk ke dalam jenis penyakit rematik. Jenis artritis. Terdapat 7 jenis artritis. Yang pertama itu ada rheumatoid arthritis atau bisa disingkat sebagai RA. Penyakit ini itu merupakan salah satu penyakit autoimun yang berupa inflamasi pada pasien dewasa. Rasa nyeri yang biasa dirasakan oleh penderita rheumatoid arthritis itu berada pada bagian sinovial sendi, sarung tendon, dan juga bursa. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2009, jumlah penderita RA telah mencapai 23,6% hingga 31,3%. Jenis yang kedua itu ada osteoartritis atau bisa disingkat sebagai OA. Penyakit ini itu merupakan salah satu gangguan pada sendi yang bergerak. OA ini itu merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi. Penderita OA di seluruh dunia telah mencapai hingga 151 juta jiwa, sementara di kawasan Asia Tenggara telah mencapai 24 juta jiwa. Jenis yang ketiga itu adalah psoriasis. Penyakit ini itu merupakan penyakit autoimun dan inflamasi yang kerap muncul dan ditandai dengan adanya plak merah, plak yang meradang, dan juga makula yang muncul sebagai akibat dari peningkatan profilasi dan diferensiasi yang buruk dari sel-sel epidermis. Psoriasis ini tuh merupakan suatu penyakit keturunan dan berhubungan dengan kekebalan dan respon peradangan. Kemudian jenis artritis yang keempat itu ada juvenile idiopathic arthritis atau JIA. Penyakit ini tuh merupakan kondisi inflamasi kronik. JIA ini juga termasuk penyakit autoimun yang diperkirakan terjadi karena adanya interaksi rumit antara genetika non-Mendelian dan faktor lingkungan. Di Indonesia sendiri belum terdapat data mobilitas dari JIA. Jenis artritis yang kelima itu ada reaktif artritis atau REA. Penyakit ini itu merupakan inflamasi pada sendi yang menginfeksi pada bagian tubuh lain seperti usus. REA ini tuh biasanya terjadi pada orang dewasa dengan rentang usia 20 hingga 4. Selanjutnya, yang keenam itu ada septic arthritis. Penyakit ini itu disebabkan oleh infeksi bakteri yang memerlukan kecepatan dan ketepatan dari diagnosis untuk mengurangi adanya prognosis buruk. Keluhan yang biasa dialami oleh penderita septic arthritis ini berupa keluhan lokal dan sistemik. Sementara dialami itu berupa demam dan nyeri lokal. Selanjutnya yang terakhir itu ada arthritis gout. Penyakit ini itu sering disebut juga dengan asam urat karena adanya kadar asam urat pada darah yang berlebihan. Selain itu, penyakit ini itu disebabkan oleh faktor genetik, faktor makanan, dan juga faktor penyakit seperti penyakit ini itu lebih sering dijumpai pada laki-laki dibandingkan perempuan. Prevalensi tertinggi pada penyakit ini itu berada pada kalangan lanjut usia. Gejala khas pada penyakit ini itu berupa keluhan nyeri, bengkak, dan juga adanya tanda-tanda inflamasi pada sendi metatarsal jari kaki. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, prevalensi gout pada laki-laki itu sebesar
6,1% dan pada perempuan itu 8,5%. Faktor penyebab artritis terbagi atas faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang tidak dapat dikendalikan meliputi usia. Semakin menua, maka fungsi organ tubuh akan semakin menurun. Lapisan pelindung persendian mulai menipis dan cairan tulang mulai mengental, sehingga menjadi sakit saat digerakkan, sekaligus dapat meningkatkan risiko artritis, utamanya rheumatoid arthritis. Yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Wanita memiliki faktor risiko sebesar 60% untuk mengalami artritis dibanding pria. Salah satu faktor yang meningkatkan risiko ini adalah menstruasi yang tidak teratur dan menopause dini. Kemudian genetik atau turunan sifat. Beberapa orang yang terlahir dengan gen tertentu lebih memungkinkan untuk terkena artritis, seperti gen HLA kelas 2. Gen ini merupakan gen Human Leukocyte Antigen yang dapat memperburuk keadaan artritis. Sementara itu, faktor penyebab artritis yang dapat dikendalikan meliputi 1. Obesitas atau overweight. Berat badan berlebih menyebabkan kerusakan pada kartilago, kegagalan ligamen, dan memberikan lebih banyak tekanan pada persendian, khususnya persendian yang menahan beban seperti pinggul dan lutut. Kedua, infeksi. Infeksi mendorong masuknya banyak agen mikroba yang dapat menginfeksi persendian dan berpotensi menyebabkan perkembangan beberapa jenis artritis. Yang ketiga, cedera sendi. Cedera sendi atau penggunaan sendi secara berlebihan dapat merusak sendi dan berkontribusi pada perkembangan osteoartritis pada sendi. Yang keempat, pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan yang melibatkan lutut untuk ditekuk atau jongkok secara berulang dapat dikaitkan dengan kejadian osteoartritis pada lutut. Yang kelima, merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko terkena rheumatoid arthritis dan dapat memperburuk kejadian tersebut. Selain itu, merokok juga mempersulit seseorang untuk tetap aktif secara fisik, padahal menjadi aktif merupakan bagian terpenting untuk mengelola rheumatoid arthritis dan jenis artritis lainnya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan fisik yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya artritis pada lansia. Nah, yang pertama ada latihan ketahanan ringan. Nah, latihan ringan ini dapat membangun daya tahan tubuh dan juga tulang yang kuat, juga dapat memperkuat otot kaki. Latihan ringan atau yang biasa disebut low impact ini contohnya adalah naik tangga, berjalan, dan juga menari. Nah, disarankan juga untuk menyertakan latihan ketahanan 2-3 kali dalam seminggu untuk meningkatkan kekuatan otot dan mobilitas, serta mengurangi nyeri pada sendi. Selanjutnya ada berenang. Nah, berenang ini sangat bagus untuk meningkatkan kekuatan pada semua sendi, serta menguatkan punggung tanpa harus menempatkan stres berlebih terhadap sendi. Nah, selanjutnya ada peregangan untuk meningkatkan fleksibilitas. Nah, melakukan peregangan ini penting untuk meningkatkan fleksibilitas dan memulihkan gerak pada sendi. Untuk meringankan rasa sakit dan juga kekakuan, gunakan uap panas atau mandi air hangat sebelum dan sesudah melakukan latihan peregangan. Selanjutnya adalah latihan isometrik. Nah, ketika latihan kekuatan biasa itu dapat menimbulkan rasa sakit pada sendi, latihan isometrik ini dapat dilakukan yang merupakan cara lain untuk membangun otot. Isometrik ini dapat meregangkan otot tanpa melakukan gerakan pada sendi. Nah, yang paling penting adalah untuk menghindari latihan berat atau high impact. Latihan berat seperti jogging, berlari, atau bermain tenis di lapangan yang keras dapat memberi tekanan berlebih pada sendi. Mengangkat beban berat juga mungkin bukan latihan yang baik bagi orang-orang dengan artritis. Bagaimana pola diet untuk mencegah artritis pada lansia? Ada beberapa makanan yang harus dihindari, yaitu makanan dengan kandungan purin yang tinggi. Makanan itu antara lain ada otak sapi, hati sapi, jeroan, kaldu, daging bebek, ikan sarden, dan kerang. Kemudian ada juga beberapa makanan yang harus dibatasi, yaitu makanan dengan kandungan purin sedang. Makanan itu antara lain ada daging sapi, ikan, udang, daging ayam, kangkung, bayam, melinjo, tahu, tempe, asparagus, dan juga daun singkong.
Seorang lansia yang mengalami artritis tentunya akan merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya, seperti halnya nyeri pada bagian sendi yang disertai bengkak, terutama pada bagian jari tangan, pergelangan tangan, siku, dan lutut. Yang ketiga, adanya warna kemerahan di sekitar sendi yang sakit. Dan yang keempat, terasa hangat, lunak, dan sakit saat ditekan. Sebelum gejala sendi, gejala awal yang dapat terjadi yaitu sakit berupa flu atau penyakit seperti malaise. Selanjutnya yaitu pengobatan artritis pada lansia. Pengobatan artritis tidak hanya digunakan untuk mengontrol gejala pada penyakit, tetapi juga digunakan untuk penekanan aktivitas penyakit dalam mencegah kerusakan permanen, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan gejala serta memperlambat kemajuan penyakit. Penderita artritis dapat memulai pengobatan mereka dengan terapi DMA-RDS, yaitu Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, seperti methotrexate, sulfasalazine, dan leflunomide. Kemudian, pengobatan yang dapat diberikan dengan kortikosteroid oral dalam dosis rendah atau sedang bisa menjadi bagian dari pengobatan artritis. Namun, sebaiknya dihindari dengan pemberian bersama OAINS selagi menunggu efek terapi dari DMA-RDS. Selanjutnya, pengobatan artritis dapat dilakukan juga secara herbal, yang saat ini sedang digencarkan untuk menjadikan pengobatan herbal sebagai alternatif dalam penanganan artritis. Contoh-contoh dari tanaman herbal yaitu ada daun tim, chamomile, borage, lavender, jahe, dan kayu manis. Tim dapat digunakan untuk memproduksi dan ekskresi gen mediator proinflamasi. Termasuk pada penyakit tumor, daun tim juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengobatannya. Lalu, pada chamomile juga digunakan sebagai efek dari antiinflamasi terhadap penyakit artritis. Lalu, jahe sebagai konstituen diet umum memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang telah digunakan untuk mengobati penyakit inflamasi selama ribuan tahun. Jahe juga telah digunakan untuk mencegah atau mengurangi tanda-tanda dari penyakit artritis. Sekian video mengenai penyakit artritis pada lansia. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai penyakit artritis dan bagaimana cara penanganan pada lansia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Stay safe and stay healthy.